wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badi Putra dengan NIM 11221103, mata kuliah perpajakan. Pada hari ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Nah, BPHTB adalah pajak daerah yang dikenakan atas setiap perolehan hak atas tanah dan bangunan di Indonesia, baik melalui pemindahan hak dari individu ataupun badan hukum kepada pihak lainnya. Jadi BPHTB itu memiliki 4 tujuan. Nah, yang pertama itu adalah mengatur dan mengawasi perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi BPHTB bertujuan untuk mengatur dan mengawasi perolehan hak atas tanah dan bangunan sehingga dapat mencegah penyalahgunaan hak atas tanah dan bangunan. Nah, yang kedua itu adalah meningkatkan pendapatan negara. Jadi BPHTB juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara sehingga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, yaitu mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Jadi BPHTB dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dengan mengenakan pajak yang lebih tinggi pada perolehan hak atas tanah dan bangunan yang bernilai tinggi. Dan yang terakhir itu ada yang nomor 4, yaitu meningkatkan efisiensi penggunaan tanah. Jadi BPHTB dapat membantu meningkatkan efisiensi penggunaan tanah dengan mengenakan pajak yang lebih tinggi pada perolehan hak atas tanah yang tidak digunakan secara efektif. Objek pajak BPHTB pada pasal 28 ayat 1 UU nomor 28 tahun 2009 menjelaskan bahwa objek pajak BPHTB ada 7 macam. Nah, yang pertama itu jual beli, tukar menukar, hibah, waris, penggabungan usaha, peleburan usaha, dan pemekaran usaha. Dasar-dasar hukum dari BPHTB. Nah, dasar hukum BPHTB ini ada 3 macam. Nah, yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997. Nah, undang-undang ini menjelaskan dari awal pengaturan BPHTB yang menetapkan pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai salah satu sumber pendapatan bagi negara. Kedua itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Nah, undang-undang ini hanya mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997. Nah, itu lebih merinci mengenai objek pajak, subjek pajak, dan mekanisme pemungutan BPHTB. Dan yang terakhir itu adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Nah, undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 dan mengatur BPHTB sebagai bagian dari pajak daerah dan redistribusi daerah. Ini pun ada sanksi apabila telat membayar BPHTB. Nah, sanksinya ini ada 4 macam. Yang pertama, sanksi bunga. Wajib pajak yang tidak membayar tepat waktu akan dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang terutang. Yang kedua ini adalah sanksi denda. Nah, jika terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat kesalahan penulisan atau perhitungan, wajib pajak juga dapat dikenakan denda. Yang ketiga itu adalah kenaikan pajak. Dalam kasus di mana wajib pajak tidak melaporkan kekurangan pembayaran sebelum adanya pemeriksaan, mereka dapat dikenakan sanksi kenaikan sebesar 1% dari jumlah kekurangan pajak yang terutang. Dan yang terakhir adalah prosedur penagihan. Nah, jika pembayaran tidak dilakukan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan surat tagihan BPHTB. Ada pula proses pelaporan dan pembayaran BPHTB. Nah, yang langkah pertama itu kita harus mendatangi PPAT atau notaris untuk mendatangani akte pemindahan atas tanah atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti BPHTB. Nah, yang kedua itu kita mendatangi kepala kantor lelang untuk menandatangani risalah lelang perolehan hak setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. Nah, yang terakhir itu adalah pelaporan. Setelah kita membuat akte atau risalah lelang diwajibkan dilaporkan kepada kepala daerah paling lambat itu 10 bulan berikutnya. Sekian materi dari saya, selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi